Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV, kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Rabbul Alamin, berada dalam bimbingannya, naungan Quran dan Sunnah, cahaya Quran dan Sunnah, sebagaimana yang sedang kita bahas dari kitab atau buku Prinsip Dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Kita sampai pada pembahasan tentang tingkatan Islam, ya, tingkatan Islam pada halaman 25. Penulis mengatakan tingkatan Islam itu ada 3, ya. Pertama, tingkatan pertama Islam, ya. Tingkatan kedua adalah iman, tingkatan ketiga adalah ihsan. Hal ini sesuai dengan hadis Jibril alaihissalam. Dia bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Islam memiliki 5 rukun, yaitu 1, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. 2, menegakkan sholat. 3, membayar zakat. 4, puasa di bulan Ramadan. 5, menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu menuju ke sana. Ini adalah dikenal dengan rukun Islam, arkanul Islam, yang ditanya oleh malaikat Jibril kepada Nabi, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Muhammad, beritahukan kepada saya Islam itu apa? Lalu beliau menyampaikan, kamu syahadat, bersaksi tidak ada disembah selain Allah, bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, menunaikan sholat, yang menegakkan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji kalau kamu mampu, Baitullah. Apa kata malaikat Jibril? Sadaqta, engkau benar. Sehingga para sahabat, kata Umar, kami heran orang ini bertanya kok membenarkan. Nah ini, ya, hadis ini menunjukkan apa? Bolehnya seseorang ingin memberitahu dengan cara bertanya. Ingin memberitahu dengan cara bertanya. Mungkin ada masyakil, ada muskilah, ada beberapa persoalan yang mungkin menemui jalan buntu. Di antara solusi yang terbaik mungkin dibahas di majelis, sehingga ditanyakan. Padahal sudah tahu jawabannya. Tapi banyak orang melakukan kesalahan. Nah, akhirnya apa? Ditanyakan di majelis. Padahal tahu. Maka apa? Seorang ustadz ketika ditanya oleh orang yang mungkin dia tahu kok tanya ini, jangan sampai salah paham, jangan sampai punya pikiran ini nebak atau ngetes saya ini. Jangan. Bisa jadi dia bertanya untuk memberitahu pada orang lain. Itu dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya. Sehingga para sahabat, ini orang kok bertanya setelah diberitahu kok benar engkau. Ternyata apa? Setelah terakhir Nabi bertanya pada Umar bin Khattab, apa kata beliau? Kamu tahu nggak siapa tadi yang bertanya? Allah dan Rasul lebih tahu. Apa kata Nabi? Huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Jadi mengajar dengan cara bertanya. Jadi boleh, ya, memberitahu dengan cara bertanya.
Itu. Ya, untuk misalkan nih, ini sepertinya banyak problem nih, banyak masalah, banyak kekeliruan. Kalau saya sampaikan kurang efektif, udah tanyakan sama Ustadz di forum, tidak ada masalah. Ya, demikian. Nah, ini kelima rukun Islam ini, rukun itu tiang. Ya, rukun itu tiang. Tiang-tiang masjid namanya rukun. Ada kalau Ka'bah dan rukun Yamani, ya. Yang kedua, yaitu apa? An-nutku bihi, mengucapkan persaksian tersebut. Kalimat persaksian. Yang ketiga, al-i'lamu bih, mengumumkan persaksian itu. Mengumumkan persaksian. Yang keempat, al-amal bimuqtadah, mengamalkan konsekuensi dari persaksian. Ini 4 ini. Ya, orang yang bersaksi. Tapi ingat, bagi orang yang sudah Islam sejak kecil bersama orang tuanya, ijma, tidak perlu lagi baca syahadat. Ijma, kata Ibnu Abil Is. Ya, dia pernah sahabat yang sejak kecil Islam bersama orang tuanya, kemudian setelah dewasa dia syahadat lagi. Sementara kita kapan syahadat lagi? Mau kawin. Ya. Udah Pak Penghulu mulai melihat ini, ya. Karena yang baca syahadat itu orang masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ketika mau kawin. Yang kedua dilakukan oleh siapa? Biasanya oleh harokah, gerakan-gerakan yang menyimpang. Karena masuk kelompoknya harus baca syahadat lagi. Ya, kalau baca syahadat lagi ketika kawin, ya kurang lebih. Ya. Sementara ijma, kalau sudah ijma tidak boleh diingkari. Ijma bisa dilihat dalam syara' al-aqidah Thahawiyah. Menukil ijma tidak boleh. Itu. Dia tidak ijma, maksudnya apa? Para sahabat yang sejak kecil bersama orang tua Islam tidak mengulang lagi. Ini, ya. Tuh. Kemudian syahadat ada 4 tingkatan. Pertama, memahami dan mengetahui apa yang dipersaksikan. Berarti kita harus harus mempelajari terus tentang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Sehingga kita tahu an-nafsu wal isbat sebagai rukun la ilaha illallah, menetapkan dan meniadakan dan menetapkan, ya. Jadi orang mengatakan la ilaha illallah ada 2 rukun, an-nafsu wal isbat. La ilaha dinafikan semua kesembahan. Kita tetapkan hanya Allah saja. Ya. Itu baru disebut dengan orang yang berpegang teguh kepada tali yang kokoh, ya. Seperti firman Allah, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Allah berfirman, barang siapa yang mengingkari taghut, kesyirikan, ya, dan lain-lain, dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang kokoh. Apa maksud tali Allah yang kokoh? Bukan tafsirnya, yaitu la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Dalam ayat yang lain, la ilaha illallah disebut dengan kalimat thayyibah. Dimisalkan seperti apa? Seperti pohon yang baik. Alam surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Allah berfirman, tidak akan kau melihat bagaimana Allah SWT memberikan permisalan kepada kalimat yang baik dengan pohon yang baik. Di mana pohon yang baik itu akarnya menancap dalam ke bumi, itu karakter yang pertama. Sementara cabangnya tinggi menjulang ke langit, itu karakter yang kedua. Dan buahnya bisa dimakan kapan saja, itu yang ketiga. Begitulah Allah memberikan permisalan kepada manusia agar mereka mau mengingat. Nah, ini dalam Quran permisalan banyak, ya, analogi itu banyak. Dimisalkan kalimat yang baik. Lihat kitab-kitab tafsir. Apa maksudnya kalimat yang baik? Tidak lain kalimat tauhid la ilaha illallah. Seperti pohon yang baik. Pohon yang baik punya 3 sifat. Para jemaah,
Akar menancap dalam ke bumi, cabangnya tinggi menjulang ke langit, buahnya bisa dimakan kapan saja. Kalau di konteks di Jaziratul Arab, pohon korma. Kalau di sini adalah pohon apa? Pohon kelapa. Bapak gak ada musim. Dan dia tinggi, akarnya kuat. Biasanya banyak tumbuh di mana? Di pinggir laut. Coba kita lihat. Ya, diterjang ombak, angin kencang. Sampai ada puisi lambaian pohon kelapa. Artinya apa? Artinya meskipun dia goyang itu ujian. Ketika imannya kuat, goyangan itu jadi indah. Ya. Kata Syekhul Islam, inna fid dunya jannatan wa man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Faqalu wa ma hiya? Faqala jannatul iman. Ya, jannatul iman. Di dunia itu ada surga. Sebelum orang itu masuk surga yang ada di dunia, maka dia tidak bisa masuk surga yang ada di akhirat. Ditanya, maksudnya surga apa? Jannatul iman, surga keimanan. Sehingga ulama membuat kitab seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Apa judulnya? Syajaratul iman, pohon keimanan. Bahwa iman di mana asasnya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, asrul usul adalah apa? La ilaha illallah, diibaratkan dengan pohon. Nah, kalau di sini pohon kelapa tidak ada musim, pohon yang baik, akarnya kuat, rantingnya tinggi menjulang ke langit, buahnya bisa dimakan kapan saja. Sehingga ketika ada di pinggir pantai, ombak, hempasan angin, ya, sebagai sebuah ujian. Orang mengatakan semakin tinggi bangunan, semakin kencang angin. Semakin kuat iman, semakin berat ujiannya. Semakin berat ujian. Ya, ini para ikhwan sekalian rahmati Allah. Semakin kuat imannya, semakin berat ujiannya. Maka iman kembali kepada tadi, aslul usul, la ilaha illallah. Al-usul as-sittah, al-usul as-sittah yaitu arkanul atau rukun iman yang 5 ini arkanul Islam. Ya. Yang poin pertamanya adalah la ilaha illallah. Ini, ya. Makanya orang akan kuat mengatakan la ilaha illallah kalau apa? Kalau memenuhi 2 rukun. Ya, an-nafyu wal isbat, menafikan semua sesembahan selain Allah, siapapun dia, dan menetapkan hanya Allah saja. Ya. Wa may yafur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Barang siapa ingkar kepada taghut, berarti harus ingkari semua kesyirikan. Taghut apa saja bentuknya. Dia kata taghut melampaui batas. Definisinya ma'budu siwallah, segala yang disembah selain Allah itu taghut. Ya. Maka apa ikhwan? Kalau sudah diingkari, menetapkan Allah Ta'ala, baru itu benar la ilaha illallah. Oh, jangan bahas syirik, nanti nimbul perpecahan, perselisihan umat. Tidak boleh, tidak benar. Harus disampaikan bahaya syirik. Apa itu syirik? Apa kesyirikan? Apa saja jalan menuju kepada kesyirikan? Dijelaskan. Itu menunjukkan kasih sayangnya kepada kaum muslimin, kasih sayang kepada umat. Kalau ingin mendapatkan syafaat Nabi, ya tentu harus meninggalkan kesyirikan. Ya, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku billah. Setiap nabi itu punya doa yang dikabulkan, dan masing-masing nabi sudah menyerahkan doanya, ya, di likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dan masing-masing nabi sudah menyegerakan doanya di dunia. Nabi Musa, nabi yang lain, Nabi Nuh, ya. Sementara aku simpan doaku untuk umatku pada hari kiamat sebagai syafaat. Dan syafaat itu akan diraih bagi umatku yang mati tidak syirik. Jadi kalau ingin syafaat Nabi, jelaskan kepada umat mana syirik, mana tauhid.
Kasihan umat, bukan malah umat dibiarkan bergelimang dengan kesyirikan dengan nama apa? Kearifan lokal. Dengan nama apa? Budaya. Berarti tidak kasihan. Berarti itu tega pada umat. Sementara orang bisa bisa dibesarkan oleh umat. Jadi ditokoh oleh umat. Sementara umat melakukan kesyirikan dibiarkan, maka dia akan nanggung dosanya. Dan dia tega kepada umat. Ya. Kalau hanya umat dijadikan sebagai komoditas politik saja. Itu para ikhwan sekalian rahmati Allah. Ya, jelaskan ini kesyirikan, tapi dengan ilmu tentunya. Karena ketika kita menjelaskan la ilaha illallah, Allah berfirman fa'lam ya annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dan Nabi kita yang mulia begitu jelas dan terang menjelaskan tentang kesyirikan-kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ya. Nabi Ibrahim saja juga sampai mengatakan doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anakku dari nyembah patung. Nabi Ibrahim takut nyembah patung. Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Disembah bukan hanya sujud saja, minta, berdoa, minta, ya. Itu semua merupakan sembah, jadi bisa masuk kepada kesyirikan. Perlu dijelaskan dan harus dijelaskan kepada umat. Jangan umat hanya sebagai komoditas gitu, untuk dijadikan kepentingan-kepentingan yang sesaat, yang sebentar. Tentu rugi semuanya para jemaah rahmati Allah. Dan kita akan dimintai pertanggungjawab. Orang ditokohkan menjadi tokoh umat, tokoh ini, tokoh itu, jadi imam ini, jadi imam itu. Kalau membiarkan kesyirikan pada masyarakat, berarti tega, ya, tega kepada mereka. Kelima rukun Islam ini, kata penulis, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW ketika menjawab pertanyaan malaikat Jibril alaihissalam tentang Islam. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu menuju ke sana. Ya. Juga sabda Nabi, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Ya, hadis ini ya Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar. Islam dibangun, bunia, ya, bunia dibangun. Kalau bangunan namanya bina, al-bina. Al-bina itu maksudnya bangunan. Ya, bana ya beni, buniyal Islam. Ini ya, Islam itu ibarat bangunan. Ya, ibarat bangunan. Ya. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 hal. Pertama, bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah. Itulah rukun Islam yang 5, di mana semua anak-anak kita hafal. Ya, semua kita hafal itu. Ya, namun tentu harus dipelajari dengan lebih detail lagi. Ya, seperti syahadat la ilaha illallah, ada rukunnya, ada syaratnya. Rukunnya ada 2, apa itu? An-nafyu wal isbat, menafikan dan menetapkan. Syaratnya ada 7, ya, yaitu apa? Al-ilmu, lawannya al-jahlu. Al-ikhlas, lawannya asyirku. Ya, al-ikhlas, al-yakin, yakin, ya, al-inqiyad, menjalankan, melaksanakan, as-sidqu, membenarkan, al-mahabbah, cinta,
Ya, tinggal satu apa lagi? Ya, 7. Para jamaah rahmati Allah. Ya, syurut la ilaha illallah. Ya. Sehingga apa? Membaca la ilaha illallah itu dengan benar, ya, ikhlas dalam hatinya, itu akan menjamin seseorang masuk surga. Dan Allah mengharamkan bagi orang yang mengatakan innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajh Allah. Allah mengharamkan kepada neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang mengharapkan dengan ucapan itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kewajiban bagi kita untuk mempelajari masing-masing rukun Islam. Syahadat, rukun dan syaratnya la ilaha illallah. Kemudian juga Muhammadur Rasulullah. Maka kita juga harus mengakui Nabi itu sebagai Rasul, sebagai hamba dari Ubadah bin Samit. Barang siapa bersaksi tidak ada sembah selain Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Kalau hadis ini ya hanya disebut wa anna Muhammadar Rasulullah. Di hadis Ubadah bin Samit, Nabi Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Kalau sebagai hamba, jangan berikan kepada beliau sifat-sifat ketuhanan. Kalau sebagai Rasul, maka harus diberikan hak sebagai Rasul. Ya, ditaati perintahnya, ditinggalkan larangannya, dicintai. Sebagai hamba, jangan diperlakukan sebagai hak sifat ketuhanan sampai beliau mengatakan la tutruni kama atratin nasara al-masih ibn Maryam ana Abdullah faqulu Abdullah wa Rasul. Jangan kalian perlakukan aku sebagaimana orang-orang Nasara memperlakukan Al-Masih ibn Maryam. Aku adalah hamba Allah. Katakan hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Sehingga jangan minta-minta kepada Nabi. Tidak masalah karena Nabi meskipun meninggal masih hidup. Tapi hidup tidak sama dengan orang yang di dunia. Sehingga tidak boleh minta-minta. Wa idza sa'alta fas'alillah. Tidak pernah ada sahabat minta-minta pada Nabi ketika sudah meninggal. Karena itu hak-hak ketuhanan, haknya Allah Rabbul Alamin. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Anak kecil Ibnu Abbas diajarkan kalau minta pada Allah Ta'ala. Ini para jemaah. Nabi sebagai Rasul penuh haknya. Itu apa? Ya, at-tasdiq fima akhbar. Dibenarkan semua berita yang dibawa. Wa ta'atu fima amar. Ditaati semua perintah. Wa jutinabu ma naha anhu wa zajar. Dan ditinggalkan semua larangannya. Beritanya semua dibenarkan, perintahnya semua ditaati dan larangannya ditinggalkan. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa dilarang Nabi ambil, apa ditinggalkan dilarang tinggalkan. Ini hak beliau sebagai Rasul, ya, sebagai Rasul. Dan sebagai Rasul yang terakhir, ya. Wa makana Muhammadun aba hadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukan bapak dari seorang laki kalian, tapi dia adalah Rasul dan khataman nabiyyin, nabi yang terakhir. Ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-hashir wa ana al-mahi alladhi yumha bil kufr wa ana al-hashir alladhi yuhsharu nas ala qadami wa ana al-aqib alladhi laysa ba'dahu al-aqib alladhi laysa ba'dahu nabi. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Al-Mahi, di mana kekufuran dihapus dengan perantaraanku. Aku adalah Al-Hashir, di mana manusia dikumpulkan depanku nanti pada hari kiamat. Dan aku adalah Al-Aqib. Apa makna Al-Aqib? Tidak ada Nabi setelahku. Ini semua keyakinan-keyakinan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai beliau, ya, mencintai beliau dan mencintai beliau, ya, sebagai modal untuk bersama beliau. Ketika ada seorang bertanya, ya Rasulullah mata sa'ah, kapan nih Rasul hari kiamat? Apa kata Nabi? Ma'adatalah, apa yang sudah kamu
persiapkan untuk hari kiamat. Ya, tidak ada ya Rasul. Kecuali apa? Kecuali hubbullah wa rasulah, kecuali cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ma'adatu laha syai'an illa hubballah wa rasulah faqala anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Cinta kepada Rasul, ya taati Rasul. Bukan cinta Rasul, kemudian tidak taat. Ingin syafaat Nabi, jangan syirik. Rasul yang bersabda. Ya, jangan syirik. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta-minta kepada beliau. Sudah meninggal, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya. Ini sebagai Rasul. Kita harus taat, cinta, ya, cinta beliau, mengikuti sunnah beliau, menegakkan sholat, ya, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah. Ini semua penjelasannya berada dalam kitab-kitab fikih terkait dengan kaifiyahnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, khudhu anni manasikakum, kata beliau, ambillah manasik haji kalian dari aku. Maka al-ilmu qabla al-qaul wal amal, ilmu sebelum kita bicara dan sebelum kita berbuat. Islam itu agama ilmu, ya. Islam agama ilmu. Sehingga orang Islam bisa bertingkat-tingkat karena ilmunya, bisa berderajat-derajat karena ilmunya. Maka kita jangan berhenti dan jangan bosan untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu adalah segalanya. Ilmu adalah segalanya. Tidak ada bandingan yang lain para jemaah sekalian. Ya. Sehingga apa? Jangan pernah berhenti kita untuk thalabul ilm sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan pertama, berarti punya PR bagi masing-masing kita untuk memahaminya dengan ilmu. La ilaha illallah, rukun dan syaratnya. Muhammadur Rasulullah, bagaimana mencintai beliau, mengikuti sunnah beliau. Menegakkan sholat, bagaimana beliau sholat. Ya, ada orang sholat, keluar dari sholat dapat 10, 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengahnya. Kenapa? Karena terkait dengan rukun, wajibnya, ya, kesempurnaan sholat yang dilakukan. Ini tingkatan pertama, punya PR bagi kita semua untuk mempelajari masing-masing rukun Islam dengan baik, dengan ilmu. Ya. Tingkatan kedua yaitu iman. Ya. Definisi iman menurut Ahlus Sunnah mencakup perkataan dan perbuatan, yaitu meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Dapat bertambah dan dengan ketaatan dan dapat berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Ini definisi, ya, ta'riful iman inda ahli sunnati wal jamaah. Itu apa? Al-iman, ya, tasdiqun bil jinan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ya. Yazidu bi ta'atir rahman wa yankusu bi maksiatir rahman. Bahwa iman itu membenarkan dalam hati, diucapkan oleh lisan, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan, bisa bertambah dan bertambah dengan ketaatan kepada Allah, dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Itu akidah Ahlus Sunnah. Berbeda dengan akidahnya Murji'ah, bahwa iman cukup dengan lisan saja, tidak perlu amal perbuatan. Sholat tidak ada artinya. Zina tidak akan berpengaruh pada iman. Itu Murji'ah. Ya. Juga Khawarij, bahwa apa? Perbuatan dosa besar yang dilakukan, maksiat yang dilakukan, bukan mengurangi iman, tapi menghabiskan iman, sehingga orangnya keluar dari Islam, kafir, neraka selamanya. Siapa yang mampu? Tidak ada. Kullu bani Adam khata'. Manusia itu tempatnya salah. Banyak berbuat salah.
Begitu pula berbeda dengan Mu'tazilah, orang berbuat dosa besar fi manzilatin baina manzilatain, berada di satu kedudukan di antara kedudukan, tidak kafir, tidak Islam, dan dia kekal dalam neraka sama dengan Khawarij. Ahlussunnah iman diakui dengan hati, ya, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dibukti dengan perbuatan, bisa bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan perbuatan maksiat. Ya. Ini para ikhwan. Dan memang iman, ya, disebutkan iman memiliki beberapa tingkatan sebagaimana terdapat dalam sabda Nabi, al-iman bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'bah. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adhari tariq wal haya' syu'batun minal iman. Rawahul Bukhari wa Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Iman memiliki lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang, ya. Makanya dibuat judul kitab Syajaratul Iman, pohon keimanan. Jadi iman seperti pohon. Ada akarnya, ada pohonnya, ada ranting, cabang, ya, ada buah. Gitu. Makanya ada buah keimanan. Dan buah iman itu manis. Talasun, ya. Man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara, jika seorang mendapatkan 3 itu pada dirinya, merasakan manisnya iman. Ya. Ada 70 atau 60 cabang. Paling utama pohonnya la ilaha illallah. Paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, rasa malu, termasuk cabang dari iman. Tidak punya malu bukan berarti tidak punya iman. Tidak punya malu berarti apa? Imannya berkurang. Nah, ini sekarang ini rasa malu ini, ya, banyak berkurang para jemaah sekalian. Ya. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Di antara perkataan kenabian yang pertama kali dikenal manusia, yaitu jika kamu tidak punya malu, silahkan berbuat semau. Telanjang di jalan, ya, mau apa saja silahkan. Bukan berarti di sini monggo, bukan. Ini ancaman. Ya, silakan ini silakan berupa ancaman para ikhwan sekalian. Ya, maka kita harus hati-hati. Ya, iman ada 70 cabang, 60 cabang. Paling utama la ilaha illallah sebagai syajaratul iman. Pohon, kalau tidak ada cabang dikatakan pohon atau bukan? Ini pohon, tidak ada ranting. Masih dikatakan pohon tidak? Iya. Tapi kalau ranting, tidak ada pohon, maka sudah tidak bisa dikatakan sebagai pohon. Ya. Sehingga kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah, ya, kemudian meninggal, ya, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ucapan terakhir, meninggal dia, masuk surga. Ya. Namun kalau ingin kita merasakan manisnya iman, biar pohon itu pohon yang baik, pohon yang akarnya menancap dalam ke bumi tadi surat Ibrahim, ya. Kemudian cabangnya tinggi menjulang ke langit, ada buahnya. Nah, kalau di sini antum tadi bilang pohon kelapa, tumbuh di pinggir pantai, ya, ada apa? Angin-angin sepoi-sepoi. Ya, kemudian di situ duduk pinggir pantai, pantai angin, ya, menerpa kita, lalu ambil pohon kelapa, ambil buah kelapa, ya, dibuka di atasnya, dikasih es batu, dikasih gula, diminum pinggir pantai. Apa yang itu merasakan? Manis atau pahit? Manis. Jadi iman itu juga manis. Bahkan sebagian para pendahulu kita salafus soleh merasakan manisnya iman dengan fisik, bukan hanya sekedar dengan rasa. Jangan heran kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau engkau penjarakan aku, itu adalah kesendirianku dengan Allah. Kalau engkau usir aku, itu adalah piknik rehlahku di jalan Allah. Kalau engkau bunuh aku, syahidku di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Penjara, diusir, dibunuh, semua dirasakan. Nikmat bagi siapa? Mereka yang merasakan lezatnya iman. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allahu min kama yakrahu an yuqdafa finnar. Rawahu Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. 3 perkara, jika seseorang mendapatkan 3 perkara pada dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Apa yang pertama? Menjadikan Allah dan Rasul yang paling dicintai. Apa yang kedua? Mencintai seseorang karena Allah. Apa yang ketiga? Dia tidak suka, benci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia darinya. Sebagaimana dia tidak suka dilempar ke dalam api. Maka kalau itu kita miliki, akan merasakan manisnya iman. Sehingga apa? Apapun yang dihadapi, senyum yang ada. Apapun yang dihadapi, kebaikan. Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair. Wa laisa dzaka li ahadin illa li mu'min in asabahu syarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan orang yang beriman itu. Kenapa? Karena semua urusannya baik baginya. Dan hal seperti itu tidak didapatkan kecuali bagi orang beriman. Itu apa? Jika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur dan nikmat itu menjadi kebaikan baginya. Jika dia mendapat musibah, dia bersabar dan musibah itu menjadi kebaikan baginya. Banyak orang dapat nikmat harta, berpoya-poya dengannya. Nikmat jabatan, berbangga dan menyombongkan diri dengannya, tidak amanat dan seterusnya. Orang dapat musibah, putus asa. Orang beriman dapat nikmat, bersyukur, jadi kebaikan. Dapat musibah, bersabar, jadi kebaikan. Diambil hikmah. Hikmah dibalik musibah. Corona jangan membuat Anda merana. Jadikan corona bagaimana dia mempesona. Kan begitu. Sehingga apa? Bisa memetik hikmah-hikmah yang sangat banyak. Sehingga tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban. Semakin banyak musibah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah iman para jemaah. Mari kita rasakan manisnya iman itu. Paksakan, sadarkan diri kita, duduk sejenak, duduk sebentar. 5 menit, 10 menit. Saya kok tidak merasakan iman. Ada orang mengatakan kepada saya, Ustaz, saya sudah ngaji Ustaz. Pernah ada pertanyaan langsung kepada saya seperti itu. Kenapa hati gersang? Berarti tidak bisa merasakan nikmatnya iman. Tidak bisa merasakan nikmatnya ilmu. Ini para jemaah rahmati Allah. Nah, kenapa demikian? Karena tidak mempelajari dengan rohnya, dengan sebaik-baiknya. Pelajari dengan sebaik-baiknya. Bagaimana? Cukup perkataan Abdullah bin Mas'ud. Maka ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amal bihin. Tidaklah seorang dari kami ketika mempelajari 10 ayat melebihinya sampai apa? Paham maknanya dan mengamalkan. Jadi paham sama amal itu tidak bisa dipisahkan. Baru kita akan merasakan manisnya iman. Dan itu sudah dibuktikan oleh pendahulu kita, para sahabat, para salafus soleh, radhiyallahu anhum jami'an. Ya. Rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat-malaikatnya, 3 iman kepada kitab-kitabnya, 6 iman kepada rasul-rasulnya, 5 iman kepada hari akhir, 6 iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya, inilah ya tingkatan iman. Ke-6 rukun iman ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab dalam jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan malaikat Jibril alaihissalam tentang iman. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Qala sadaqta, engkau benar Muhammad. Ya, bertanya tapi dan membenarkan. Tujuannya untuk mengajarkan. Antum boleh di masjid ada pengajian atau pada ustadz ketika ada orang, ustadz bagaimana hukumnya ini bagaimana, dalam rangka untuk beritahu pada yang lain. Padahal sudah tahu, ya. Dan ustadz ditanya jangan merasa ditebak, jangan merasa dites. Hatta orang itu tahu itu tidak ada masalah.
Ya, dan jawaban boleh lebih dari sekedar pertanyaannya. Sebagaimana Nabi menjawab ketika ditanya tentang air laut, wa tahuru ma'hu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya dan mensucikan, dan juga bangkainya halal. Padahal hanya ditanya satu, jawabannya lebih dari satu. Boleh sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini dulu. Sebelum saya berikan penjelasan taklik ya sedikit tentang rukun iman tadi. Sampai di sini saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Fal yatafaddal mashkuran wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, dan kita memohon kepada Allah untuk senantiasa dimudahkan di setiap mengikuti majelis-majelis bersama asatidzah kita. Selanjutnya kami akan persilahkan untuk Anda ini bertanya seputar pembahasan ini. Silahkan telepon yang pertama. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana? Dengan Umu Abdul Rahman, Tangerang Ustaz. Silahkan Ibu pertanyaannya. Ini Ustaz, apakah benar kita harus memperbanyak niat? Terus kalau niat itu nggak diamalin, apakah salah apa benar Ustaz seperti itu? Mohon penjelasannya ya Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Niat, ada niat, ada himmah, ya, ada iradah. Ada niat itu biasanya berbareng dengan perbuatan, ya. Artinya itu sebentar lagi melakukan perbuatan itu. Dan semua perbuatan tergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Ya. Sesungguhnya semua amal tergantung kepada niat. Ya. Kecuali dalam satu hal, niat yang haram untuk jadi halal tidak bisa. Ya, haram jadi halal tidak bisa. Haram jadi halal hanya dalam keadaan darurat baru. Ya, ad-darurat tubihul mahdurat. Ada pun dimaksud ibu ini mungkin bukan niat, tapi apa? Himmah, keinginan yang kuat. Kalau himmah itu bisa waktunya agak panjang, setahun, ya. Saya akan haji. Ya. Kalau niat ketika ihram, ya, mengatakan labbaik Allahumma umratan. Nah, hatinya sudah niat. Ketika sholat hatinya niat, mulai sholat, ya, wudu niat, ihdarun niyah, ya, menghadirkan niat dalam hati, niat dalam hati. Adapun himmah, keinginan, nah itu bisa, harus banyak kita keinginan. Nanti saya akan begini, nanti saya akan begini, ya. Tapi jangan bilang nadar, saya akan bernadar, itu harus. Tapi kalau keinginan yang kuat, ya, seandainya tidak tercapai, maka tetap dapat pahala di sisi Allah. Seperti Nabi bersabda, Allah berfirman, man hamma bihasanatin walam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Ya, rawahu muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Barang siapa yang berkeinginan sungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, namun dia tidak melaksanakannya, maka Allah mencatat sebagai pahala yang sempurna. Kalau dilakukannya, dilipat gandakan sampai tidak hingga. Dilipat gandakan sampai tidak hingga. Maka tidak salah kalau kita selalu punya keinginan untuk apa? Melakukan yang baik. Keinginan yang kuat. Saya mudah-mudahan tahun depan haji saya mengumpulkan duit, nanti saya mau nyumbang masjid, saya mau nyumbang anak yatim, saya nyumbang fuqara wal masakin. Nah, himmah. Ternyata apa? Kurang 2 hari duitnya terpakai untuk berobat atau dipakai untuk ternyata SPP anak-anak belum bayar. Ya. Tapi bukan begini, saya akan keinginan untuk nyumbang masjid, saya keinginan untuk nyumbang fuqara wal masakin. Giliran kurang 2 hari pergi ke mall. Giliran 2 hari belanja yang tidak ada ininya, tidak ada kepentingannya. Ya tentu ini tidak benar, ya. Dan
Tentu yang Allah Maha tahu dengan permainan hati kita, ya. Allah Maha tahu dengan apa yang ada dalam hati kita, sungguh-sungguh atau sekedar main-main. Jadi tidak salah, ya. Bukan niat, tapi apa? Bukan niat ya, tapi apa? Himmah, keinginan yang kuat untuk melakukan yang baik. Demikian. Allahu a'lam bis-shawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Di mana? Ini Pak Mokhtar di Riau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silahkan Pak. Ini kami mau tanya karena sedang belajar Islam Ustaz. Nah, apa sebetulnya arti dari Islam itu? Kemudian sekarang ini kita sampai ada madhab Ahlussunnah wal Jamaah, ada madhab Syiah, ada madhab Salafiyah, Salaf dan lain sebagainya. Apakah secara dalam Islam itu sudah disebutkan Rasulullah SAW pada beliau ketika beliau masih hidup? Ini yang kami tanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dipahami pertanyaannya Ustaz. Silakan. Ya. Pertama, definisi Islam secara bahasa adalah apa? Yaitu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Yaitu apa? Tunduk, ya. Patuh, al-istislam, pasrah, ya. Pasrah itu makna Islam. Ya. Tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian definisi lain, al-istislam billah bitauhid, tunduk kepada Allah, serah diri kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, menjalankan ketaatan kepadanya, ya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu Islam, ya. Tadi sudah saya sampaikan definisinya setelah dimakna dengan apa? Amal dohir, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu definisi Islam. Tapi secara bahasa tunduk pasrah, ya. Kemudian memang Nabi menyebutkan Islam itu terbagi-bagi. Namun terbagi-baginya di sini, ya, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ya, yang tidak boleh, sebagaimana Nabi bersabda, "Sataftariku hadhil ummah ala 70 firqah, kulluha finnar illa wahidah, wa hiyal jamaah." Faqalu, "Ya Rasulullah, ma hiyal jamaah?" Faqala, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Dengan banyak jalan hadis ini sahih, ya. Apa kata beliau? Bahwa umat ini akan pecah menjadi 73 golongan. Pecah seperti ini tidak boleh. Kenapa? Di situ beliau katakan 72 di neraka, satunya di surga. Berarti pecah seperti ini tidak boleh. Seperti apa golongan yang pecah seperti ini? Syiah, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, dan lain sebagainya. Ini dalam masalah apa? Lebih banyak dalam masalah keyakinan akidah. Seperti Syiah mengatakan semua sahabat kafir kecuali berapa orang saja. Punya wirid Abu Bakar dan Umar di neraka. Bagaimana? Quran ini tidak benar, tidak sempurna. Yang benar mushaf Fatimiyah. Ya. Mu'tazilah mengatakan Quran makhluk. Murji'ah mengatakan iman itu cukup dengan bicara, orang tidak sholat tidak ada masalah, orang mau zina tidak akan pengaruh pada keimanannya. Ini akidah, ya. Khawarij mengkafirkan orang Islam, mengkafirkan pelaku-pelaku dosa besar, ya, menyerang dan memberontak kepada pemerintahan yang sah, itu Khawarij. Dan Salafi tidak seperti itu. Dakwah Salafiyah tidak seperti itu. Tidak seperti Khawarij, tidak seperti Mu'tazilah, tidak seperti Syiah. Dakwah Salafiyah adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana tadi definisi iman? Adapun yang satu masuk surga atau al-jamaah,
Siapa al-jamaah? Nah, ini ya, semua orang boleh mengaku. Apa kriterianya? Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Apa saja di mana aku dan para sahabatku berada di atasnya. Apa saja akidah, ibadah, akhlak semuanya. Ya. Nah, dalam masalah ini kalau kita berbicara firqah, maka betul ya, yaitu apa? Ada firqah yang sesat, kelompok-kelompok yang disesatkan. Ya. Dan pangkal dari firqah, Abdullah ibn Barak mengatakan ada 4. Yang pertama Rafidhah Syiah, yang kedua adalah Qadariyah, yang ketiga Murji'ah, yang keempat Khawarij. Ini 4 ini. Kemudian dari 4 itu bercabang-cabang. Nah, itulah yang disebut dengan firqah yang dikatakan kulluha finnar illa wahidah. Yang wahidah satu, siapapun boleh ngomong. Yang penting ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi. Menggunakan prinsip dalam memahami agama Islam sebagaimana aku dan para sahabatku dari ini berada di atasnya. Ya. Jadi kita memahami agama sebagaimana daripada para sahabat. Dan kita bicara madhab, ada madhabnya Abi Hanifah, ya, yaitu Hanafiyah, ada madhabnya Imam Malik bin Anas, yaitu Malikiyah, ada madhabnya Imam Syafi'i, yaitu Asy-Syafi'iyah, ada madhab Imam Hambali yaitu Al-Hanabilah. Itu perbedaan dalam masalah fikih, dan itu tidak ada masalah ya, karena masing-masing dijamin ya oleh Nabi sebagai seorang mujtahid. Idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajrun wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Rahul Bukhari. Apabila seorang hakim itu ulama mujtahid ijtihad benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Dan kita yang mengikuti, kalau sudah tahu salah jangan mengikuti, karena kalau sudah tahu salah mengikuti berarti itu taklid buta. Ya, taklid buta. Jangan sampai kita mengikuti yang sudah tahu salah. Ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana abahum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ketika disuruh untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, Al-Quran dan hadis, mereka mengatakan kami cukup apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka tidak berakal dan tidak berada di atas petunjuk. Sudah tahu salah, tetap diikuti. Maka itu tidak benar. Maka imam yang 4, kita lihat Abu Hanifah itu punya murid, ya, Abu Yusuf, ya, Ya'qub. Beliau punya murid, ya, yaitu Al-Hasan Asy-Syaibani, ya. Dan Imam Malik belajar daripada Abu Yusuf karena tidak menangi Imam Abu Hanifah, ya. Dan Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik, mengambil hadis dari beliau, mengambil ra'yu qiyas dari murid-muridnya Abu Hanifah. Dan Imam Ahmad belajar daripada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i belajar daripada Imam Ahmad. Engkau lebih tahu tentang hadis daripada Imam Syafi'i. Imam Ahmad mengatakan tentang Imam Syafi'i, laula Syafi'i ma'arafna fiqhal hadis. Kalau bukan Syafi'i kita tidak paham tentang fikih hadis. Imam Ahmad tahu hadis, tapi beliau mengatakan fikih dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau nulis kitab Ar-Risalah sebagai apa? Kitab pertama kali yang membahas tentang usul fikih, bagaimana cara memahami Quran dan hadis. Jadi mereka adalah guru dan murid semua. Cuman mereka berijtihad dan mereka punya hak untuk itu, dan kalau benar dapat 1 dapat 2, kalau salah dapat 1, ya. Dan kalau kita bicara masalah ini sangat panjang sekali, intinya madhab-madhab 4 terutama, ya, maka ini termasuk madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, dari hamba Allah yang bertanya, Ustadz membeli ajimat yang di dalamnya ada tulisan Arab, terus harus berendam di bak air untuk tolak bala. Mohon penjelasannya dari saudari kita, Bu Lisna di Cianjur. Terima kasih. Silakan Ustadz. Iya. Jadi masyarakat kita masih ada kecenderungan ketika melihat
yang penting tulisan Arab. Ya, mau dicampur air padahal itu ada tinta, diminum, kan bahaya. La darar wa la dirar. Dari sisi fisik, dari sisi keyakinan, kalau dia meyakini ya jimat ya barang siji sing di rumah katanya orang Jawa ya, jimat ya. Kalau dia meyakini itu bisa menolak bala, mendatangkan manfaat, maka ini bisa syirik dan syirik besar. Tapi kalau mengatakan sebagai sebab, syirik kecil, karena Allah tidak menjadikan ya jimat dicampur kemudian dimandikan, ya berendam di situ, tidak. Kalau air zam-zam diminum, iya. Nabi bersabda, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam tergantung apa niatnya diminum, bisa jadi obat. Ya. Tapi jimat tidak ada. Dan kalau memang itu diyakini, apalagi belum nanti lihat tulisannya, tidak sedikit ya di buku-buku mujarrabat ayat kemudian di tengahnya dikasih huruf-huruf apa, sehingga bisa merubah tampilan ayat itu sendiri. Namanya mujarrabat, mujarab. Ya, apa mujarab itu? Bahasa Arab mujarrab yang sudah tercoba, sudah dicoba. Ilmu gatuk dipas-paskan, ya tidak benar, ya. Dan yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak bala hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya bahwa apa? Tidak ada yang bisa ya memberikan kebaikan kecuali Allah, dan juga tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan juga Nabi mengajarkan kepada seorang sahabat Allah bin Abbas, ya, apa kata beliau? Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Rawahu Tirmidzi. Seandainya ketahui, seandainya semua manusia bersatu untuk memberikan pertolongan padamu, tidak ada manfaatnya kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah. Begitu pula sebaliknya, seandainya semua manusia mau mencelakakanmu, tidak ada manfaatnya kecuali yang sudah ditetapkan Allah. Pena sudah diangkat, buku sudah ditutup. Ya. Kalau Allah menghendaki, iyyudika bi khairin fala radda alaih. Ya, yusibu bihi ma yasha' min ibadi. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang, tidak ada bisa menolak. Ya. Ya. Begitu juga kalau menghendaki keburukan, tidak ada bisa menolak. Ya. Ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu, apa yang akan menimpamu tidak akan meleset darimu. Ya, maka orang yang berbuat seperti itu bisa terjatuh di antara dua, bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Syirik besar kalau meyakini bahwa jimat bisa nolak bala. Syirik kecil kalau dia meyakini Allah yang tolak bala, jimat sebagai sebab, sementara Allah tidak menjadikan dia sebagai sebab. Nabi bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Barang siapa menggantung sesuatu akan diserahkan kepada sesuatu itu. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir kami bacakan dari saudara kita Abdullah di Bekasi. Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fikum. Bagaimana kalau saat ini kita tidak merasakan nikmatnya atau surganya dunia? Maka apakah tidak merasakan surga di akhirat? Sedangkan di dalam hati kita atau kita memiliki iman, pernah mengucapkan la ilaha illallah. Silahkan Ustadz. Iya, ini perkataan Ibnu Taimiyah yang saya bawakan tadi. Inna fid dunya jannatan wa man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Faqalu wa ma hiya? Faqala jannatul iman. Dijelas perkataan beliau, di surga itu ada, di dunia ada surga. Orang yang belum masuk ke surga yang ada di dunia, maka dia tidak bisa masuk ke dalam surga yang ada di akhirat. Apa itu? Surga keimanan. Berarti di sini mutlak, ya. Kalau dalam hatinya tidak ada la ilaha illallah. Kalau masih ada la ilaha illallah, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min
min iman. Akan keluar dari neraka kata Nabi selama di hatinya masih ada keimanan meskipun seberat biji dzarrah. Nah, di sini mutlak ya, jannatul iman. Bisa orang itu tidak beriman ya, atau dia imannya lemah, hanya di hati di hati masih ada iman, tapi masih ada imannya. Tapi dia masuk dalam neraka dan tidak kekal selama masih ada imannya. Tapi di sini tadi kan apa? Jannatul iman. Dia belum masuk ke jannatul iman, ke surga keimanan. Berarti belum Islam. Itu. Maka ini mutlak, ya, mutlak. Demikian Allahu a'lam bishawab. Barangkali sampai di sini semoga bermanfaat. Kalau lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Taala memberikan hidayah kepada kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini terima kasih jazakumullah kepada semua pihak, ikhwan yang di studio dan juga di masjid, para jemaah, kaum muslimin semuanya, pendengar dan pemirsa Roja TV. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.